Hai pemirsa, jumpa kembali seperti biasa di channel YouTube ya Supriyati. Oke, hari ini akan vlog pemirsa ya. Kita akan cerita horor ya, karena hal ini sudah saya alami dari sejak kecil ya. Jadi sesuatu hal yang di luar nalar itu sudah sering saya alami. Disebut indigo ya, wallahu alam, karena hal itu cuma Allah yang mengetahui ya, kenapa saya bisa melihat makhluk astral, bisa mendengar dan bisa merasakan. Ya itu bukan kelebihan, cuma amanah atau titipan yang Allah berikan kepada kita begitu ya. Pergunakanlah untuk hal yang lebih positif. Walaupun kita bisa melihat makhluk astral, kemudian bisa bukan menerawang ya, bisa melihat masa depan atau hal-hal kejadian yang sebelumnya terjadi udah kita lihat secara batin ya, baik dalam lewat mimpi ataupun ya keseringannya dari lewat mimpi pemirsa ya. Jadi sebelum terjadi 3 bulan, 5 bulan atau 1 tahunnya kejadian tersebut, kita diberikan sebuah gambaran ya, ibaratnya malah gambaran oleh Allah. Itulah ya, jadi ya mungkin kita diberikan kewaspadaan atau kewanti-wantian ya, karena Allah lah yang mengetahui segalanya, bukan kita, karena kita cuma berikhtiar, berusaha, tapi Allah lah yang berkehendak begitu pemirsa ya. Jadi jangan menduakan Allah, jangan menyalahkan segala rupa hal tentang jalan hidup kita ya. Kita udah diberikan nafas pun ya udah syukur alhamdulillah, karena inilah hidayah dalam hidup ya. Oke, kita akan bercerita horor yang waktu saya masih di bangku SD ya, karena waktu itu terlalu sering ya saya mengalami hal di luar nalar, cuma saya pendam sendiri. Takutnya orang nggak ada yang percaya, karena hal itu turun-temurun dari almarhum bapak ya, bukan ilmu ya, tapi kita bisa melihat seperti hal itu karena kita sudah ada hal yang sama dari bapak begitu ya, dari almarhum bapak. Oke, waktu itu saya tidur di kamar paling depan ya, dekat ruang tamu, dekat teras lah, di golodog merenya. Jadi kamar itu berhadapan dengan teras ya, atau halaman depan lah, yang untuk nongkrong-nongkrong keluarga. Waktu itu saya tidur ya, kemudian saya terbangun karena setiap jam 12 tengah malam itu selalu ada suara ya, 2 sosok insan begitu ya, saling ngobrol, saling mencengkrama, cuma suaranya jelas, cuma yang mereka bahas dalam tema pembicaraannya itu enggak jelas ya. Jadi seperti halusinasi dan enggak, tapi nyata terdengar ya, cuma tidak terlihat sosoknya. Jadi sosoknya itu duduk di kursi ya, di pojok sudut kaca yang lebar itu ya, karena dulu ukuran kacanya pada lebar-lebar ya, jadi ukuran kacanya lebar begitu aja lah. Kemudian saya tengah malam jam 12 selalu mendengar sosok insan ya, perempuan yang mirip suaranya seperti kakak saya ya, yang perempuan, dan suaranya tuh mirip seperti almarhum ibu waktu itu ya, waktu SD saya mengalaminya ya. Jadi pas ada suara yang bercengkrama tuh di depan, saya tarik ke jendela ya, bukan jendela, hordeng, mencuk Sunda nama hordeng, karena kaca yang dulu itu bentuknya nako ya, yang ditarik tutup tarik tutup ya, tarik tutup tarik tutup, kaca nako ya. Karena kesel ya, mau tidur masa susah gitu lah, karena hanya
bukan, karena ada suara ya yang cukup lah terdengar di telinga gitu maksudnya ya. Saya buka, pas ada suara saya buka gorden ya, dilihat nggak ada, saya tutup lagi, kemudian saya tidur, ada suara lagi, saya buka lagi gordennya, dilihat nggak ada sosoknya, nggak ada orangnya. Dikira saya itu teh kakak saya sedang ngobrol dengan almarhum ibu ya, ternyata enggak, bukan ya. Saya tutup lagi dan saya udah kesal tuh waktu itu ya. Saya coba tidur lagi. Ternyata si sosok yang dua wanita ini masih juga bersuara ya, ngobrol lah, tapi ngobrol cara mereka begitu, bukan cara kita sebagai manusia. Ngobrolnya itu secara dunia mereka. Karena saya saking kesal, jadi saya keluar pintu kamar ya, dan saya lihat ke kamar kakak saya. Lah ini kan tidur gitu, maksud saya yang tadi berbicara di depan itu siapa begitu ya. Kemudian saya lihat ke kamar almarhum ibu lagi tidur. Ini teh kata saya, ini teh apa gitu ya, dan kenapa ada sosok dua perempuan yang lagi mengobrol di teras ya, dekat kamar depan ya, karena itu tempat dulu kamar almarhum ibu dan bapak waktu saya kecil ya, di situ kamarnya ya. Sekarang dulu kan ada kamar di depan gitulah, cuma dibongkar. Cuma waktu itu saya masih belum dibongkar kamar itu ya, saya tidur di situ maksudnya. Nah itu menjadi kamar saya waktu SD, waktu kecil lah. Pas saya tidur lagi ya, baca-baca lah ya sebisa mungkin. Akhirnya sosok itu pergi dan nggak ada. Itulah ya sekilas cerita yang memang bisa dibilang misteri tapi nyata, bisa dibilang aneh tapi nyata. Kemudian saya buka lagi kaca nako ya, namanya teh nako. Saya lihat udah nggak ada sosoknya. Saya bolak-balik ke kamar kakak dan ke kamar almarhum ibu ya, bukan kesel karena ya karena ingin tidur, ingin istirahat. Kenapa harus ada suara sosok itu ya, dua wanita itu, dua sosok, mungkin nggak tahu apalah, apa jin atau apa ya, nggak tahu. Yang jelas saya mah pokoknya mah pas saya bangun begitulah, itu sosok nggak ada gitu. Padahal ya yang terdengar dengan suara saya sendiri ya lagi pada tidur begitu, lagi pada tidur nyenyak, tapi suaranya mirip banget dengan suara yang ada di rumah ya. Jadi suara saudara dan suara almarhum ibu lah lagi bercengkrama begitu. Itulah ya, jadi sosok astral itu memang ada. Kalau memang yang percaya ya silakan, kalau nggak percaya ya juga silakan. Saya tidak memaksakan hal itu untuk percaya 100% dan sepenuhnya, karena ya namanya juga kita hidup berdampingan dengan dua dimensi ya, alam yang berbeda ya, wajar lah, karena mereka pun ya ada begitu, cuma tidak terlihat dengan mata langsung, kecuali sama orang-orang tertentu yang telah Allah kasih sebuah titipan ya, kamu bisa melihat makhluk astral begitu, bisa mendengar dan bisa merasakan, baru itu hal yang bisa disampaikan ya kepada siapapun lah yang mungkin bisa mempercayai makhluk ciptaan Allah itu apa aja ya, jadi beraneka ragam. Oke, sekian dulu videonya kali ini pemirsa ya. Dulu sampai merinding ya mendengarnya, tapi ya itu mah hal yang udah terlalu sering saya rasakan dari kecil, jadi ya jangan dibilang sesuatu hal yang aneh lagi buat saya, karena hal itu ya udah seperti biasa.
Oke, sekian dulu videonya kali ini. Tetaplah kita semangat menjalani hidup. Kemudian kita hindari hal-hal yang bisa menyakiti diri kita ya. Terutama dari orang-orang yang bisa melukai hati kita. Kemudian dalam Al-Quran juga ada ya, menyantuni dan menyayangi anak yatim. Jangan sampai menyakiti anak yatim, apalagi memakan harta atau hak-hak serta apa yang telah diamanahkan ya, titipan dari almarhum orang tua ya. Untuk anak yatim tersebut jangan sampai dimakan oleh siapapun, begitu pemirsa, karena itu bisa menghisap orang-orang yang telah memakan harta anak yatim ya, karena itu ada jelas dalam Al-Quran Nul Karim ya, dijelaskan bahwa memakan uang anak yatim itu adalah sebuah dosa yang luar biasa. Oke, sekian dan terima kasih.